Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOr selaku pembahas. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku pembimbing 2. Dan yang terhormat untuk Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD selaku pembimbing 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menyaksikan video presentasi ujian komprehensif saya via Ananda Nur Rahman yang berjudul Kontribusi Kekuatan Otot Lengan dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Ketepatan Semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Sesuai dengan observasi pertama, keadaan di lapangan, masih banyak pemain yang belum mampu melakukan smash secara keras, cepat, dan tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan pada saat latihan smash, pemain banyak yang melakukan kesalahan antara lain smash yang dilakukan mudah diterima oleh lawan, smash yang dilakukan mudah diblocking oleh lawan, dan seringkali menyangkut di net dan keluar dari daerah lapangan. Kurangnya latihan untuk membentuk kekuatan otot lengan dan power otot tungkai atau daya ledak otot tungkai menjadi salah satu penyebab pemain kurang maksimal dalam melakukan smash semi, sehingga lompatan yang dihasilkan kurang tinggi dan smash yang dilakukan kurang keras dan cepat dan tidak tepat sasaran. Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat diketahui seberapa besar kontribusi kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada permainan bola voli. Maka dari itu, nantinya dapat dijadikan acuan untuk dijadikan program latihan yang lebih baik demi meningkatkan kualitas ketepatan smash semi seorang pemain bola voli. Yang berikutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan masalah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebanyakan pemain belum dapat menghasilkan pukulan smash yang keras dan cepat. 2. Mayoritas pemain dalam melakukan smash semi mudah diblocking oleh lawan. Yang ketiga yaitu mayoritas pemain belum dapat menghasilkan lompatan yang tinggi dalam melakukan smash. Kebanyakan pemain belum dapat memiliki tolakan yang kuat pada saat melakukan lompatan. Yang kelima, kebanyakan pemain belum dapat mengarahkan bola pada sasaran sewaktu melakukan smash. Yang keenam yaitu mayoritas pemain pada saat melakukan smash bola menyangkut pada net. Yang ketujuh, mayoritas pemain belum memiliki timing yang tepat saat memukul bola. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini. Setelah memperhatikan dari identifikasi masalah, maka peneliti memutuskan untuk memfokuskan hanya pada kontribusi kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah di antara lain yaitu yang pertama, adakah kontribusi yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021? Yang kedua, adakah kontribusi yang signifikan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021? Yang ketiga, apakah ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021? Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi kekuatan otot lengan terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya kontribusi antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Yang berikutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, agar dapat digunakan sebagai bahan informasi serta kajian penelitian selanjutnya khususnya bagi pemerhati peningkatan prestasi bola voli maupun seprofesi dalam membahas peningkatan kemampuan teknik smash bola voli.
Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi pihak pelatih atau guru agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan materi latihan kemampuan teknik smash bola voli bagi pemain atau siswa, yaitu untuk pembetulan terhadap teknik bola voli yang salah. Yang ketiga yaitu bagi peneliti, mengembangkan teori-teori berguna bagi guru dan pemain bola voli. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, hakikat permainan bola voli. Menurut Sodikin Chandra, bola voli merupakan permainan beregu bola besar. Bola voli dimainkan oleh 2 regu, tiap regu berisi 6 pemain. Permainan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama tim yang baik, menurut Muhajir 2007. Yang kedua yaitu teknik dasar bola voli. Dalam bola voli ada beberapa teknik dasar yang perlu dipelajari, di antaranya yaitu servis. Servis merupakan suatu serangan pertama kali bagi regu yang melakukan servis. Yang kedua adalah passing. Menurut M. Yunus, passing adalah suatu usaha atau upaya bagi seorang pemain bola voli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya untuk mengoper bola dan dimainkan dengan teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Yang selanjutnya yaitu setup. Setup atau umpan adalah menyajikan bola kepada teman seregunya untuk selanjutnya diharapkan dapat digunakan untuk menyerang ke lapangan lawan atau digunakan untuk menyemes bola. Yang selanjutnya yaitu smash. Smash adalah pukulan keras ke bawah sehingga bola bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas net menuju lapangan yang akan sulit diterima oleh lawan. Teknik dasar smash semi. Menurut M. Yunus mengatakan bahwa smash semi mulai dari sikap permulaan, gerak pelaksanaan, dan gerak lanjutan sama dengan smash normal. Perbedaannya terletak pada ketinggian umpan yang diberikan, timing mengambil langkah awalan. Pada smash semi, umpan yang diberikan yaitu hanya sekitar kurang lebih 2 atau 1 bola dari atas net. Prinsip-prinsip latihan. Dalam permainan bola voli, ada beberapa prinsip latihan yang harus diketahui, yaitu yang pertama prinsip kesiapan, yang kedua prinsip individual, yang ketiga prinsip beban berlebih, yang keempat prinsip peningkatan, yang kelima prinsip pekhususan, 6 prinsip variasi, 7 prinsip pemanasan dan pendinginan, 8 prinsip latihan jangka panjang, 9 prinsip multilateral, dan yang ke-10 prinsip partisipasi atau aktif berlatih. Pengertian kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan untuk menggerakkan suatu benda sehingga dapat melempar lebih jauh, mengangkat lebih berat, menarik, mendorong, dan memukul lebih keras. Pengertian daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot tungkai seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Atau dengan kata lain, daya ledak sama dengan kekuatan kali kecepatan. Yang terakhir yaitu pengertian ketepatan. Ketepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak atau serangan sesuai dengan tujuannya. Begitu pula dengan menurut Sajoto yang dikutip oleh Soleh, ketepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sedangkan menurut Heru Sulistianta, ketepatan atau akuransi adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, ada kontribusi yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Kedua, H2 ada kontribusi yang signifikan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Hipotesis 3, ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Sampel pada penelitian ini sebanyak 30 pemain bola voli dengan alasan karena populasinya di bawah 100. Sesuai dengan pendapat Ari Kunto, yaitu apabila populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada, sehingga disebut penelitian populasi. Variabel penelitian.
variabel bebas yaitu ada dua, X1 kekuatan otot lengan, X2 daya ledak otot tungkai. Sedangkan variabel terikat yaitu Y ketepatan smash semi. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian oleh Sugiono dengan gambar sebagai berikut dengan keterangan X1 sebagai kekuatan otot lengan, X2 daya ledak otot tungkai, dan Y ketepatan smash semi. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Untuk mengetes kekuatan otot lengan yaitu menggunakan push and pull dinamometer, sedangkan untuk melaksanakan tes daya ledak otot tungkai menggunakan jam power meter, dan untuk melaksanakan tes ketepatan smash yaitu menggunakan tes ketepatan smash yang diberikan kotak sasaran oleh Nur Hasan. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama uji prasyarat, uji normalitas. Untuk menguji uji normalitas data menggunakan uji kenormalan non-parametrik yang dikenal dengan uji Lilliefors oleh Sujana. Untuk uji homogenitas dilakukan dengan kriteria pengujian jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel artinya data homogen, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti data tidak homogen. Sugiono 2012. Yang kedua yaitu uji hipotesis 1. Untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Arikunto 2010, untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, yaitu digunakan statistik melalui korelasi produk momen, dengan rumus sebagai berikut seperti yang ada di layar. Yang ketiga yaitu uji hipotesis 2. Sama dengan uji hipotesis 1, untuk menguji hipotesis X2 dengan Y yaitu menggunakan korelasi produk momen dengan rumus yang ada di layar. Sedangkan untuk menguji hipotesis yang ketiga, menurut Ridwan, untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 ke Y, yaitu kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Digunakan statistik F melalui korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan rumus yang ada di layar. Selanjutnya setelah Rx1, X2 dihitung, selanjutnya dihitung lagi dengan menggunakan rumus korelasi ganda seperti di bawah ini. Menurut Sugiono, harga R yang diperoleh dari perhitungan hasil tes dikonsultasikan dengan tabel R product moment untuk dapat memberikan penafsiran koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada interpretasi koefisien korelasi nilai R pada tabel 3 berikut. Antara 0,800 sampai dengan 1000 tinggi, antara 0,600 sampai 0,800 cukup, antara 0,400 sampai 0,600 agak rendah, antara 0,200 sampai 0,400 rendah, antara 0,0000 sampai dengan 0,200 sangat rendah. Untuk mencari besarnya sumbangan atau kontribusi antara variabel X dan variabel Y, maka menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut, yaitu KP atau nilai koefisien determinasi sama dengan R kuadrat dikali 100%. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Deskripsi data. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan pengumpulan data dari masing-masing variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas, yaitu kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai, dan 1 variabel terikat, yaitu ketepatan smash semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik. Berikut adalah tabel deskripsi data hasil kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dan ketepatan smash semi. 2. Uji prasyarat. Uji normalitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors dengan kriteria uji nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika sebaliknya data tersebut tidak berdistribusi normal. Sujana 2002. Berikut rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut. Kekuatan otot lengan memiliki L hitung 0,127, sedangkan L tabel 0,200. Berarti
Kekuatan otot lengan memiliki L hitung lebih besar dari L tabel dengan kesimpulan data tersebut berdistribusi normal. Begitu pula dengan daya ledak otot tungkai memiliki L hitung 0,090 sedangkan L tabel 0,190, berarti data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya untuk ketepatan semi juga memiliki L hitung 0,118 sedangkan L tabel 0,249, berarti memiliki kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varian yang sama, maka uji yang dilakukan dengan cara membandingkan varian terbesar dan varian terkecil dari masing-masing kelompok sehingga nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varians yang sama. Ternyata pada hasil tes didapat F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kedua varian tersebut homogen. Berikut hasil homogenitas data disajikan pada tabel berikut. Variabel X1 dan Y memiliki F hitung 1,000 dan F tabel 1,861 dengan kesimpulan homogen. X2 dan Y memiliki F hitung 1,000 dengan F tabel 1,861 dengan kesimpulan homogen. Dengan X1 dan X2 yaitu F hitung 1,000 dan F tabel 1,861 dengan kesimpulan homogen. Selanjutnya analisis data. A. Kontribusi kekuatan otot lengan terhadap ketepatan semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Berdasarkan analisis data, kontribusi kekuatan otot lengan dengan hasil ketepatan semi diperoleh nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,768 atau kuat, dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan dari nilai korelasi. Dari analisis data diperoleh koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,597 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas kekuatan otot lengan terhadap variabel terikat ketepatan semi adalah sebesar 59,7, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua yaitu kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan semi pada pemain klub bola voli SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Diperoleh nilai korelasi atau hubungan sebesar 0,746 atau kuat, dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan nilai korelasi. Dari hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,557 atau mengandung pengertian bahwa pengaruh kontribusi variabel bebas daya ledak otot tungkai terhadap variabel terikat ketepatan semi adalah sebesar 55,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang ketiga, kontribusi kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa. Berdasarkan analisis data kontribusi kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan ketepatan semi diperoleh nilai korelasi atau hubungan sebesar 0,841 atau sangat kuat, dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau yang disebut dengan koefisien determinasi atau R kuadrat. Maka dari ini diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,7707 atau yang mengandung pengertian bahwa pengaruh kontribusi atau variabel bebas kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap variabel terikat ketepatan semi adalah sebesar 70,7, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan ketepatan semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021 dilakukan dengan analisis uji T. Adapun hasil perhitungan terdapat pada tabel di samping.
Dengan koefisien korelasi dari kekuatan otot lengan 0,773 dan daya ledak otot tungkai 0,746, sedangkan koefisien determinasi dari kekuatan otot lengan yaitu 0,597 dan daya ledak otot tungkai 0,557, terhitung dari kekuatan otot lengan yaitu 6,441 dan daya ledak otot tungkai yaitu 5,935 dan T-tabel dari kekuatan otot lengan 2,048, sedangkan daya ledak otot tungkai yaitu 2,048, atau kriteria korelasi kuat untuk di kekuatan otot lengan yaitu kuat dan daya ledak otot tungkai yaitu kuat. Sedangkan hal ini memiliki kesimpulan bahwa kekuatan otot lengan memiliki kontribusi yang signifikan dan daya ledak otot tungkai pun memiliki kontribusi yang signifikan kepada variabel terikat Y atau Y, yaitu ketepatan semai-semi. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, diperolehnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,768 atau kuat, dan dijelaskan bahwa besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan dari nilai korelasi. Dari hasil data diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,597 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas atau kekuatan otot lengan terhadap variabel terikat ketepatan semai-semi adalah sebesar 59,7. Dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan semai-semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Sedangkan untuk yang selanjutnya, dari hasil penelitian dari analisis data variabel daya ledak otot tungkai diperoleh nilai korelasi hubungan yaitu sebesar 0,746 atau kuat. Dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan dari penguadratan nilai korelasi. Dari hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi atau R2 besar 0,557 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas daya ledak otot tungkai terhadap variabel terikat ketepatan semai-semi adalah sebesar 55,7%, menunjukkan bahwa ada kontribusi yang signifikan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan semai-semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Kan secara simultan atau bersama-sama berdasarkan analisis data penelitian kontribusi kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan ketepatan semai-semi, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,841 atau sangat kuat, dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,707 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh kontribusi variabel bebas kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap variabel terikat ketepatan semai-semi adalah sebesar 70,7%, menunjukkan bahwa ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan semai-semi pada pemain klub bola voli putra SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kesalahan di dalam video presentasi ini. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.